Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikanmu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikanmu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikanmu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikanmu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, hanya untukmu. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yesua, Hamasia Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas, menikmati kasih, kuasa, firman Tuhan, itu bukan oleh gagah atau kuat kita, tetapi semuanya oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Senang sekali pagi hari ini lewat udara dapat jumpa dalam kasih Kristus, dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memerintah di dalam hidup kita, agar kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kita beroleh kemenangan oleh karena Roh Allah ada di dalam kita. Kita membawa sukacita, membawa kemuliaan Allah dimanapun kita berada.
kita menjadi pemenang dan kita memperoleh mahkota oleh karena kita hidup di dalam kehendak Allah, dalam melayani Dia. Sebab bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, kuasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Surga dan bumi menyembah Dia. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau bersaksi yang tertulis di 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan di mana Paulus dalam pelayanannya, Paulus mengalami, saudara terkasih, berbagai macam penderitaan, kesesakan, bahkan darahnya tercurah. Ia dipenjara. Saudara terkasih, ia mengalami berbagai macam penderitaan oleh karena Injil keselamatan yang ia melayani Allah Tuhan. Saudara terkasih, ia telah melakukan pertandingan dengan baik dan ia telah mencapai garis akhir, saudara terkasih, dan ia telah memelihara imannya, saudara terkasih, dan ia akan menerima mahkota kebenaran karena ia telah melakukan pertandingan dengan baik dan telah mencapai garis akhir dengan pemeliharaan iman dan darahnya telah tercurah, saudara terkasih. Demikianlah Paulus mendapat mahkota kebenaran di dalam dia melakukan pertandingan. Kita pun sebagai olahragawan, kita harus mengikuti peraturan olahraga agar kita beroleh mahkota. Saudara terkasih, seperti Paulus yang memperoleh mahkota kebenaran yang akan dinyatakan oleh Yesus Kristus bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, di mana Paulus dalam pelayanannya, begitupun kita akan menjadi Paulus rohani, melakukan pertandingan dengan baik sampai pada garis akhir dengan memelihara iman dan darah kita telah tercurah dan kita akan beroleh mahkota kebenaran yang disediakan oleh Allah, Hakim yang adil dan benar, untuk beroleh kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika ia menyatakan diri, kita pun akan ikut menyatakan diri juga dalam kemuliaannya, saudara terkasih. Sebab itu kita sebagai prajurit Kristus, sebagai prajurit kita tidak memperdulikan persoalan hidup agar kita berkenan di hadapan komandan kita, dan kita sebagai olahragawan yang melakukan pertandingan menuruti peraturan olahraga agar kita beroleh mahkota, dan kita sebagai petani bekerja keras dan kita akan menikmati hasilnya, saudara terkasih. Kita yang akan menikmati hasilnya, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil, dipilih sebelum dunia dijadikan untuk hidup kudus dan tidak bercacat celah, biarlah kita
selalu menambahkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan Injil keselamatan, firman Tuhan. Saudara terkasih, kita jangan, saudara terkasih, lepas dari kendali Tuhan, lepas dari hadirat Tuhan. Kita harus tetap hidup di dalam pandangan tertuju kepada kasih Allah, ketabahan Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita. Keselamatan kita bukan karena oleh kekuatan kita, tetapi adalah maksud Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita beroleh kasih karunia, penebusan oleh darah Yesus Kristus Tuhan, oleh Roh Kudus. Kita senantiasa dipenuhi sukacita, damai sejahtera, dikuduskan oleh firman Tuhan yang kita percaya. Itulah yang memateraikan kita menjelang keselamatan. Itulah jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruh janji Allah, agar kita menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sebab itu saudara terkasih, betapa kita yang akhirnya setelah kita bertanding, menyelesaikan pertandingan sampai pada garis finish, dengan kita memelihara iman kita, dan kita beroleh mahkota kebenaran oleh Hakim adil, yaitu Allah Tuhan Yesus Kristus, Hakim yang adil dan benar. Ia berdaulat atas hidup kita. Ia Alfa dan Omega, yang ada, yang telah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara terkasih, bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, kekuasaan dari selamanya sampai selama-lamanya. Kita manusia dan ini hanyalah debu dan tanah. Saudara terkasih, tanpa kasih Kristus, kita adalah debu dan tanah. Tidak ada harganya, saudara terkasih. Oleh karena kasih karunia, oleh karena Roh Kudus, penebusan darah Yesus Kristus Tuhan, kita berharga, seharga darah Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, kita yang hidup di dalam gelap dipindahkan kepada hidup dalam terang, penuh pengharapan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan, Anak Allah, penuh dengan kasih karunia, penuh kemuliaan. Saudara terkasih, kita hidup dalam kemenangan, dalam sukacita, dalam hormat, dalam kemuliaan, dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi dosa kita. Kita dibenarkan, saudara terkasih, dikuduskan, disucikan senantiasa oleh Roh Kudus, oleh firman Allah yang kita percaya. Sebab firman Allah itu sendiri yang mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah berkat menjadi kutuk, yang memberikan jalan keluar, yang memberi jalan kehidupan, yang merubah kelakuan kita, yang mendidik kita di jalan yang benar, jalan kehidupan, jalan keselamatan. Sebab itu, saudara terkasih, betapa kita di akhir zaman ini berilah teguh sebagai prajurit di dalam iman. Jangan kita memandang ke kanan, ke kiri, atau ke belakang, tetapi pandangan kita kepada kasih Allah, kepada Yesus Kristus Tuhan, keselamatan umat manusia. Sebab itu apapun keadaan kita hari ini, bersyukur senantiasa, sebab rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, untuk memberi masa depan penuh pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersabarlah dalam kesesakan, bersukacitalah dalam pengharapan, dan bertekunlah di dalam doa. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.